saja. Alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tidak hadir kemarin itu yang sudah memberitahu tuh siapa tuh? JC ya. JC sakit. Kemudian siapa satunya yang sakit tuh? Mila Fajria sakit. Karena sekarang masih ada yang ngantuk di ujung-ujung, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Silakan berdiri sambil dirapikan bajunya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sebelum mulai pembelajaran, kita mau tanya dulu hari ini materi kita yang kemarin itu kan tentang jamur ya. Nah, kita pengen tanya, kalian pernah konsumsi jamur nggak di rumah? Yang kalian konsumsi itu jamur apa aja? Jamur tiram, jamur kuning, jamur liar. Tapi apakah semua jenis jamur itu bisa dikonsumsi? Ya, kenapa tidak bisa? Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang ciri-ciri jamur. Masih ingat nggak? Ciri-ciri jamur apa? Bersifat eukariotik. Eukariotik. Terus apa lagi? Uniseluler. Ada yang uniseluler, ada yang multi. Terus Klorofil. Tidak berklorofil. tidak berklorofil. Sekarang kita lanjutkan ke klasifikasi jamur dan juga peranannya dalam kehidupan. Apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini untuk kompetensi dasarnya yang 3.7, yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan melainkan peranannya dalam kehidupan. Yang pertama, menganalisis klasifikasi jamur. Jadi nanti kalian hari ini akan bikin suatu proyek poster, kemudian kalian di situ analisis jamurnya itu masuk ke dalam klasifikasi atau kelas yang betul. Kemudian yang terakhir, membuat poster tentang peran jamur dalam bidang ekologi, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan iptek. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Nanti kita adakan diskusi kelompoknya masih sama seperti kemarin. Nah, melalui diskusi nanti peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran jamur dalam bidang lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan. Video yang Ibu tampilkan nanti kalian analisis itu masuk ke dalam klasifikasi dan peranannya. Ini ada beberapa jenis jamur yang Ibu tampilkan di sini. Kira-kira ini tempe tuh di mana jamurnya ya? Ini kan jamur. Kita coba kita bawa contoh beberapa jenis jamur. Nah, ini nih. Tahu ini jamur apa? Ini jamur yang sering? Nanti kalian juga bisa ini budidaya jamur ya. Jadi nanti manfaat kita mempelajari ini yaitu kita bisa nanti ketika lulus SMA atau misalkan lulus SMA sambil kuliah sambil bekerja nanti bisa diaplikasikan. Oh iya ya, saya mau membudidayakan jamur misalkan. Ya. Atau misalkan tadi tahu juga ketika kalian mengalami kaki gatel atau apa, ini penyebabnya apa ya? Enggak. Bukan. Itu juga bisa tahu. Nah, kemudian jamur yang kedua, ini jamur apa nih? Jamur bukan ya? Jamur bukan ini. Jamur memiliki pertumbuhan jamur ini berlebihan sampai bikin infeksi, gatal, dan kemerahan. Pertumbuhan jamur ini juga didukung sama kondisi kulit kepala yang berminyak dan lembab. Walaupun terjadi akibat infeksi jamur, ketombe tidak menular. Selain peran si jamur, pengaruh lingkungan seperti iklim, paparan matahari yang berlebihan, perubahan hormonal, stres psikologis, iritasi akibat shampoo berlebihan, kotoran dan debu, terlalu sering menyisir. Ini klasifikasi jamur ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelas Zygomicota, yang keduanya Nah, sekarang apa perbandingannya? Jadi ini pembeda, kemudian ini bunyinya kan ada 4 kelas, ada Zygomicota, terus Kalau yang pertama yang kelas
hifa jamur, jadi bagian jamur misalkan. Nah, hifanya itu tidak ada sekatnya. Ini namanya senositik atau aseptat. Awalan K itu artinya tidak, ya, jadi tidak bersekat. Nah, tapi kalau kelas yang lain itu umumnya bersekat. Kita akan melakukan pembuatan proyek, yaitu membuat poster. Jadi mekanismenya begini. Jadi nanti kalian duduk berkelompok, nanti tiap kelompok itu bagikan LKPD. Nah, di LKPD-nya ini, nih, di LKPD-nya nanti kalian biasa tulis. Jadi untuk LKPD ini adalah untuk perencanaannya. Jadi kalian mau bikin posternya kayak gimana? Oke, silakan duduk berkelompok. Pilih satu jenis jamur, nanti yang kedua, yang ketiga kalian tulis desain proyeknya. Jadi bikin posternya tuh desainnya mau kayak gimana gitu. Ya. Iya, Kak? Oke, silakan mulai dikerjakan untuk perencanaan. Klasifikasi mengacu. Nah, di sini ciri-ciri. Sudah, kalau yang sudah selesai dan sudah ibu kasih masukan, silakan kalian boleh langsung membuat poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang poster jamur merang. Di sini ada pertanyaan mendasar tentang peran jamur. Bagaimana peran jamur dalam kehidupan? Terus bagaimana peran jamur dalam proses pembuatan makanan? Terus bagaimana peran jamur dalam bidang ekosistem? Bagaimana peran jamur dalam bidang medis? Nah, di sini awal mulanya itu bagaimana sih bentuk cara pembentukan basidiospora itu? Awal mulanya di sini ada hifa plus dan hifa negatif. Nah, hifa plus dan hifa negatif. Di mana nanti hifa ini dia akan bertemu sehingga terjadi plasmogami. Di mana plasmogami itu peleburan atau penyatuan membran plasma dari hifa plus sama hifa negatif ini. Nah, ketika hifa bertemu dengan hifa, maka akan menjadi miselium. Miselium dengan hifa dikariotik, terus hifa itu terus berkembang menjadi miselium dikariotik. Nah, miselium dikariotik ini dia tumbuh menjadi basidiokarp atau tubuh buah. Terus basidiokarp ini dia akan menghasilkan basidium. Nah, basidium ini nanti di kariotik ini akan melakukan kariogami sehingga terbentuk inti sel diploid. Nanti inti sel diploid ini dia itu akan melakukan pembelahan secara meiosis sehingga terbentuklah 4 sel atau spora yang haploid. Nanti di basidium itu ada yang menonjol. Nah, yang menonjol ini disebut dengan sterigma. Nanti yang 4 spora ini, 4 sel ini akan masing-masingnya akan masuk ke dalam sterigma ini, terus terjadi yang namanya basidiospora, terbentuk basidiospora. Manfaat jamur merang: 1. Memperkuat tulang. 2.
mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker. 3. Mencegah penyakit jantung. 4. Meningkatkan pembentukan insulin bagi penderita diabetes. Saya malah dari kelompok 1 ingin menanyakan apa peranan jamur merah Peranan jamur merah dalam kesehatan. manfaat dari jamur merang dalam kesehatan itu bisa memperkuat tulang, terus bisa mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker. Terus yang ketiga, mencegah penyakit jantung. Yang keempat, meningkatkan pembentukan insulin bagi penderita diabetes. Dan yang kelima, bisa mengatasi radikal bebas dalam tubuh. Nah, itu dalam kesehatan. Ya. Oke, masih ada lagi kelompok ini? Ya, silakan. Satu lagi ya. Ini terakhir ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5. Posternya udah bagus. Jika gambarnya lebih banyak, pasti posternya akan lebih menarik. Ya, jadi gambarnya ya kurang lebih banyak lagi ya kelompok 4 ya, kelompok 3. Tapi ini udah keren banget. Ini beda dari kelompok-kelompok ya lain. Yang saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan. Oke, berarti sudah presentasi semua. Berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau melakukan refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini kita bisa tahu tentang jenis jamur, terus tahu manfaat-manfaat jamur, terus kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat masalah. Kalau pembelajarannya sendiri bagaimana? Pembelajarannya sangat menyenangkan dan seru dan seperti di dunia fantasi ya, melihat poster-poster yang sangat masya Allah seperti itu dan ya sangat seru bisa belajar antara kelompok dari kelompok 1 sampai yang kelompok lainnya ya intinya sangat seru menyenangkan. Tepuk tangan saja. Ada saran nggak yang ingin kalian berikan untuk pembelajaran yang Sofi, silakan Sofi. Sekali kita belajar sambil berkunjung ke tempat-tempat budidaya jamur. Iya. Refleksi sudah kita lakukan, kemudian saran, terus manfaat yang kita dapatkan hari ini tadi sudah dijelaskan sama Dewi. Yang pertama kita tahu jenis-jenis jamur, klasifikasinya apa, kemudian manfaatnya apa. Ya. Kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini kalian Aulia silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini sangat menyenangkan, bisa mendapatkan ilmu dari tentang jamur, terus peranannya, ciri-cirinya bisa diketahui dengan belajar berkelompok seperti ini. Itu kesimpulan. Ada yang mau menambahkan tidak? Menambahkan tidak kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Tidak, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Jadi sudah kita tahu peranan jamur. Sama sekali ada tambahan dari Wika. Kalau misalkan kalian menemukan jamur di sekitar kita, ya jangan asal makan-makan aja. Kalau misalkan tidak tahu jamur itu beracun atau tidak. Salah satu cirinya adalah ada jamur yang beracun yang tidak. Yang pertama, kalau jamur yang beracun biasanya warnanya itu menarik. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau yang jamur beracun itu memiliki cincin. Jadi jamurnya ada cincinnya di bagian jamurnya. Bukan untuk sekarang, tapi sebelum itu kalian boleh buka HP-nya. Kita lakukan pretest terlebih. Silakan diisi. Masya Allah. Kelas Oke, silakan dirapikan. Coba dulu bentar sebelum dirapikan. Nanti silakan kalian pelajari materi kita dari awal sampai akhir untuk penilaian akhir semester. Jadi PAS itu hari Senin sampai bulan Senin ini ya.
Kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan Adu. Ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Dengan darah mati mulai. Sudah selesai, bersalah.